Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cicis Raasi dari PBH 4C. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang An-Nida wal Qasar. Pertama, saya akan jelaskan pengertian nida dan macam-macam maknanya terlebih dahulu. Pengertian nida, An-Nida tolabu iqbal biharfina ibu naib ad'u. Tolabul iqbal, mohon perhatian dengan menggunakan salah satu huruf nida yang menggantikan tugas fiil ad'u atau aku berseru. Bila kita ingin orang lain menghadap kepada kita, maka kita harus memanggilnya dengan menyebut namanya. Salah satu sifatnya setelah menyebutkan huruf-huruf pengganti lafaz ad'u, aku memanggil dengan nida seruan. Adapun huruf-huruf nida sendiri ada 8 pembagiannya, yaitu hamzah, ai, ya, a, ai, aina, hayya, dan wa. Khusus untuk hamzah dan ai berfungsi untuk memanggil orang yang jaraknya dekat. Adapun sisa dari huruf-huruf nida di atas selebihnya untuk memanggil orang yang jaraknya jauh dari yang memanggil. Contohnya, ya Robbi sholli ala Muhammad. Nah, selanjutnya makna-makna yang bergeser dari makna nida. Yang pertama ada al-igro, yaitu mendorong, seperti perkataan anjuran kepada orang yang bimbing. Contohnya, ya syaja akdam, wahai pemberani, majulah. Yang kedua, ada jazro, mencegah, seperti ucapan syair yang artinya, wahai hati, celakalah kamu tidak mau mendengarkan orang yang menasehatimu ketika kamu tersudut dan tidak dapat terhindarkan dari cobaan. Yang ketiga, tahsir wa tauji, penyesalan, keesahan, dan kesakitan. Seperti firman Allah pada surat An-Naba ayat 40 yang artinya, wahai seandainya aku menjadi tanah. Yang keempat, ada al-istighosah, seperti al-istighosah, yaitu mohon pertolongan, seperti ungkapan berikut, ya Allah lil mu'minin. Selanjutnya, an-nadabah, yaitu ratapan atau mengadu, seperti ungkapan pada syair yang artinya, aduhai banyak sekali kagumnya orang cacat mengaku utama, dan aduhai banyak sekali susahnya orang utama melahirkan cela. Selanjutnya ada tarhim, kasihan, seperti engkau berkata, ya muskin, wahai kasihan. Selanjutnya ada taksif, merasa saing atau menyesal, seperti engkau berkata, yang artinya, wahai yang kehilangan adab. Selanjutnya ada takjub, keheranan atau kekaguman, seperti ungkapan pada syair berikut yang artinya, aduhai kagumnya engkau dari kurobuh dengan amar, di sela-selamu terdapat udara, maka memutih dan menggununglah. Selanjutnya ada tahir wa tadjir, merasa bingung atau resah, tidak puas, bosan, tidak sabar. Seperti pada berikut ini yang artinya, wahai rumah-rumah Salma, di manakah Salmamu? Oleh karena keadaan ini kita menangisinya dan mengasihimu. Dan selanjutnya ada tazkir, mengingat-ingat, seperti ucapan penyair yang artinya, wahai kedua rumah Salma, kesejahteraan bagi kalian, apakah masa-masa yang berlalu dapat juga kembali lagi? Dan yang terakhir itu al-ikhtisos, menghususkan, yaitu menuturkan isim zohir setelah isim zomir dengan tujuan menjelaskan, seperti firman Allah pada surat Hud ayat 73 yang artinya, itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha agung.
Nah, penggunaan huruf nida dan makna ihtisos mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada tafahur, membanggakan diri. Contohnya dapat dilihat di sini, yang artinya itu, hai orang lelaki, sayalah tamu paling mulia. Dan yang terakhir, tawadu, merasa rendah hati. Contohnya yang artinya itu, ya Tuhan, saya adalah seorang yang miskin dan Oke, selanjutnya yang terakhir itu saya akan jelaskan tentang pengertian qasar dan macam-macam maknanya. Pengertian qasar secara leksikal, kata qasar bermakna hasibu, yang menurut bahasa berarti penjara. Selain itu juga kata tersebut sama dengan tahsius, yang berarti pengistimewaan. Qasar juga dapat dikatakan penghususan atau penghayaan, dan dalam qasar ada dua bagian pokok, yaitu maksur, sesuatu yang dikhususkan, dan maksur alaih, sesuatu yang menerima penghususan. Dan sedangkan secara istilah, qasar adalah artinya menghususkan suatu perkara dengan perkara lain dengan tata cara yang khusus. Contohnya, mafahimu ila khalil, tidaklah paham kecuali Khalil. Contoh tersebut memberikan makna bahwa yang paham hanyalah si Khalil. Nah, selanjutnya pembagian qasar. Jika diperhatikan kedua bagian pokok dalam qasar, yaitu maksur dan maksur alaih, maka menurut Ahmad Izan, qasar dibagi menjadi dua, yaitu qasar al-sifat ala al-mausuf, yaitu menghususkan sifat pada yang disifati, seperti contoh tidak beruntung kecuali orang-orang soleh. Yang kedua, qasar al-mausuf ala al-sifat, yaitu menghususkan yang disifati pada sifat, seperti contoh innamal hayatul la'ib, kehidupan itu hanyalah permainan. Qasar itu baik sifat ala mausuf maupun mausuf ala sifat terbagi menjadi dua. Yang pertama, qasar hakiki, yaitu yang kekhususannya menurut hakikat dan kenyataan, seperti contoh la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, qasar idofi, yaitu yang kekhususannya dihubungkan dengan perkara lain tertentu, seperti contoh ya Ali innama husni tajir, Ali husni itu hanya pedagang. Nah, Ali mengira bahwa Husni adalah pedagang dan juga siswa, tetapi Marwan berkeyakinan bahwa Husni hanya pedagang saja, seperti perkataan Marwan pada contoh tersebut. Selanjutnya, tata cara dan adat-adat qasar. Menurut Wahab Muhsin dan Fuad Wahab, qasar mempunyai beberapa alat, diantaranya yang pertama, innama, seperti contohnya innamal mu'minu ikhwatu, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Yang kedua, nafi dan istisna, seperti contoh yang artinya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Yang ketiga, atop dengan la, seperti ana muta'alim la mu'alim, saya adalah pelajar bukan pengajar. Yang keempat, atop dengan bal atau lakin, seperti ma'ana tajir bal falah, saya bukan pedagang tetapi petani. Dan adapun yang terakhir itu mendahulukan yang semestinya diakhirkan, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang nida dan qasar pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.